Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniatun Fitriah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Probolinggo akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya yaitu Ibu Subaidah. Tujuan observasi kali ini yaitu CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Subaidah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi begini Bu, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Praobservasi ini nantinya sebagai acuan saat saya melakukan proses observasi di kelas Ibu. Tujuan dari supervisi ini atau observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Jadi tujuannya juga sebagai agar Ibu nantinya lebih siap dan juga lebih percaya diri saat Ibu memberikan pembelajaran di kelas. Ya. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu, mungkin ada 5 atau 6 pertanyaan nanti. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai, itu berdasarkan rancangan pembelajaran. Itu yang pertama, peserta didik itu dapat satu menjelaskan perkembangbiakan hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan hewan dengan benar. Kemudian peserta didik yang ketiga dapat menentukan perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif dengan tepat. Kemudian yang keempat, yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang perkembangbiakan hewan berdasarkan jenisnya dengan percaya diri. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap religius, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri selama proses pembelajaran dimulai. Gitu. Baik, jadi di sini ada kurang lebih 5 tujuan pelajaran yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk peserta didik? Area pengembangannya itu ada dua aspek, yaitu pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di pengetahuan, siswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan macam-macam perkembangbiakan hewan. Kemudian untuk keterampilannya, siswa mampu menyimpulkan dan menyajikan hasil kelompoknya mengenai perkembangbiakan hewan. Gitu. Jadi ada dua aspek ini ya Bu, ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan pada siswa Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga Bu, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dan strategi pembelajaran, model pembelajaran serta metode pembelajarannya Bu. Untuk strategi yang ingin saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model saintifik dan model discovery learning. Dan untuk metodenya, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan. Gitu. Jadi di sini strategi yang Ibu gunakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu diintegrasikan dengan pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model saintifik dan juga discovery learning dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, terus diskusi kelompok dan penugasan. Ya betul. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Untuk media pembelajaran
pelajaran dan gambar-gambar hewan, laptop tentunya, dan PowerPoint. Iya Bu. Lengkap ya Bu. Iya, insya Allah. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Ibu akan melaksanakan hari apa dan di jam berapa nanti untuk pelaksanaan observasi itu? Pembelajaran. Untuk pelaksanaannya ibu bisa hari Kamis ya, Bu? Kamis. Iya, hari Kamis dan apa Bu? Silakan untuk hari Kamis. Jadi hari Kamis Ibu sudah siap dan saya akan mengunjungi kelas Ibu untuk melakukan observasi seperti itu ya Bu. Baik. Nah, setelah observasi nanti saya juga akan meminta refleksi kepada Ibu. Jadi kita akan melaksanakan pasca observasi sebagai refleksi Ibu dan saya saat melakukan observasi seperti itu. Siap Bu. Terima kasih Bu Subeda atas waktunya. Saya sangat berterima kasih atas waktunya yang sudah diberikan saat observasi ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah siap belajar?
menunjukkan sikap religius, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri selama proses pembelajaran dengan baik. Oke, untuk sekarang ini ada perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Ya. Nah, sekarang yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Nih, yang pertama ada ovipar, ya, atau bertelur. Ciri-cirinya, embrionya atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Kemudian tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya ovipar, yaitu ayam, burung, bebek, angsa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Ciri-cirinya, embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya, kemudian memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut atau bulu. Contohnya kucing, kambing, dan singa. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya, embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Kemudian hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ular derik, kadal, iguana, kuda laut, dan lain-lain. Nah, sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, kalau yang tadi secara apa? Generatif. Kalau sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, yang pertama tunas. Hewan atau individu baru tumbuh dari induk. Contohnya ubur-ubur, hidra, animal laut, dan karang. Kemudian ada yang membelah diri, yaitu hewan yang membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama dan lengkap. Contohnya amuba, protozoa, dan paramecium. Kemudian ada yang fragmentasi, yaitu menumbuhkan individu baru dari potongan tubuh hidup. Contohnya cacing pita, bintang laut, dan cacing piknik. Sudah bisa dipahami tidak? Bisa. Baik, tadi setelah Bu jelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Lia, silakan. Selain contoh dimakan, hewan apa lagi yang termasuk berkembangbiak vegetatif? Iya, selain contoh yang tadi ya, yang berkembang biak secara vegetatif. Bu Guru punya videonya ya. Coba sebelum Bu Guru jelaskan, tonton dulu. Coba. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Putri. Coba diperhatikan. Ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara vegetatif dan secara generatif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan.
Perkembangbiakan hewan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan ya. Dari dua jenis, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu generatif ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, apa pengertian dari tunas pramuka semua jadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas satu-satu. Mulai dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Berjauhan tunas ini akan perkembangbiakan hewan yang berarti disampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, untuk mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sudah tadi sudah disimak ya? Nah, oke, sekarang kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Coba. Sekarang coba Lia pindah ke sini, ke kelompoknya Nabil. Tukar dengan Nabil. Lia di sini, Nabil di sini. Ya. Kemudian untuk Raffi tukar dengan Ridho. Coba. Ana tukar dengan Ana tukar dengan Hoir. Ya. Itu ya. Sekarang Bu Guru punya tugas kalian menuliskan ya. Diskusi kelompok menuliskan tadi yang video yang sudah kalian tonton itu. Tulis di lembaran ini ya. Nah, coba ditulis. Ada yang jadi sekretaris ya, yang jadi sekretaris nulis ya. Ayo ngambil. Yuk, sudah selesai nulisnya? Sudah? Ya. Kalau sudah, sini Bu Guru punya lembar kerja ya, LKPD. Jadi tugasnya kalian di kelompok masing-masing menjawab soal yang sudah ada di sini ya. Dan jawabannya ditulis di sini ya. Dibaca ini tugasnya. Yuk, gimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, sekarang taruh alat tulisnya ya. Yuk, sekarang pakai teknik stop dulu. Yuk, coba perhatikan dulu. Tarik nafas, lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas, lepaskan. Oke, masih konsentrasi? Masih konsentrasi? Baik, kalau masih konsentrasi, Bu Guru tes ya. Coba Bu Guru punya tepuk. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk 1.
hasil diskusi kami. Perkembangbiakan generatif. 1. Ovipar bertelur. Contohnya ayam, burung, bebek, angsa. 2. Vivipar melahirkan. Contohnya kucing, kambing, singa, sapi, kuda. 3. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Contohnya ular nerit, kadal, iguana, kuda laut. Perkembangbiakan hewan. Coba selanjutnya kelompoknya Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk perhatikan yang lain. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkembangbiakan generatif. 1. Ovipar bertelur. Contohnya ayam, burung, bebek, angsa. 2. Vivipar melahirkan. Contohnya kucing, kambing, singa, sapi, kuda. 3. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Contohnya ular nerit, kadal. Selanjutnya kelompok terakhir, yuk kelompoknya Nabil. Ayo maju semua, Yuda, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hewan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkembang generatif. 1. Ovipar bertelur biakan vegetatif. 1. Tulang. Contohnya ubur-ubur, hidra, karang. 2. Membenarisi. Contohnya ameba, bentuk-bentukan, lanjut. 3. Fragmentasi. Contohnya kecil. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Bagaimana? Ada yang tidak sama? Semuanya sama. Sekarang kumpulkan. Nah sekarang kita simpulkan bersama-sama ya hasil pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Jadi untuk perkembangbiakan hewan ada berapa? Ada 2, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara generatif hebat. Kemudian yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif bagus. Kemudian ada perkembangbiakan bertujuan apa? Agar terhindar dari kepunahan. Jadi berkembang biak agar tidak punah. Kemudian yang generatif ada apa saja? Ovipar bagus. Kemudian vivipar dan ovovivipar. Kemudian yang vegetatif ada apa saja? Tunas bagus. Kemudian membelah diri hebat. Apa lagi? Fragmentasi. Pintar. Sudah selesai ya. Alhamdulillah untuk materi saat ini hari ini sudah selesai. Sekarang sebelum kita pulang berdoa dulu ya. Iya. Guru tanya, senang gak hari ini? Senang. Iya, hari ini senang karena kita sudah banyak belajar ya tentang perkembangbiakan. Nah, sebelum pulang, Bu Guru pesan jangan lupa ya di rumah juga harus apa? Belajar. Ya, di rumah juga harus belajar. Sebelum pulang coba Nabil kita nyanyi dulu ya, tangan ke atas ya. Berdoa dulu yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan
kasih atas jamuannya dari Bapak Kepala Sekolah dari SDN Kabupaten Besuk. Di sini pendampingan TI 5 berfokus pada praktek dari TGP atas nama Yuniatur Fitriah. Yang nanti akan juga dengan Mas Jawab yaitu Ibu Subaidah terkait dengan pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Yuniatur kemarin, aksi nyata di kelas 6. Monggo bisa dimulai terkait dengan pasca observasi. Monggo. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Subaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Bu, terkait observasi dan kegiatan observasi kemarin, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai hasil observasi yang kemarin. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin ini? Alhamdulillah sudah lega dan merasa senang Bu, karena ini pertama kali saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian setelah ini apa harapan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Harapan saya ya bisa sharing dengan Bu Yuniatur selaku PDP, kemudian bisa bertukar pendapat terhadap pembelajaran yang dilakukan, apa kekurangan dan bagaimana perbaikannya. Seperti itu ya Bu. Kemudian saya tanya lagi Bu, bagaimana tujuan yang sudah direncanakan sudah tercapai atau belum setelah pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Sudah tercapai dengan menggunakan media yang beragam sesuai dengan kebutuhan anak, melalui video maupun melalui dengan melakukan pengamatan atau percobaan langsung. Ya. Setelah ini mari kita identifikasi dulu ya Bu. Jadi kemarin setelah saya melakukan observasi, saya merasa Ibu sudah baik. Saya sudah merasa baik semuanya. Terus perlu juga dipertahankan hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang masih kurang maksimal, contohnya dalam menghadapi anak yang merasa bosan, terus pembelajaran yang mungkin masih belum terlaksana dengan baik, materi yang belum tercapai. Saya harap nanti dalam diferensi proses maupun konten dan produknya, Ibu bisa mempertahankan pembelajaran diferensi lebih maksimal lagi, seperti itu Bu. Kemudian dari proses coaching ini, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan pra-observasi dan juga observasi Bu? Kita ada komitmen di awal apa yang ingin saya lakukan dan lebih baik dari diri saya. Kemudian saya sudah menyaksikan apa yang ingin saya tingkatkan dan sudah memberikan saran terkait pembelajaran yang kemarin ya Bu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya terakhir ini Bu ya. Iya. Penerapan apa kedepannya yang ingin Ibu tingkatkan dari kegiatan pasca observasi ini Bu? Dalam kompetensi sosial dan emosional Bu. Iya. Saya ingin mengembangkan dalam bentuk kesadaran diri pada anak dengan menggunakan emoji perasaan, sehingga saya tahu apa perasaan yang mendasar mereka, sehingga kalau mereka sedih, saya tahu apa yang saya lakukan agar anak bisa hadir dengan baik dan fokus pada pelajaran. Ya, jadi Ibu akan fokus pada PSE-nya ya Bu, dalam pembelajaran seperti itu, mengintegrasikan, menyelipkan pembelajaran PSE ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Subaidah Sama-sama atas Bu. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuniatur dengan Bu Subaidah
kemarin sudah melaksanakan observasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi Iya. dan KSE. Iya. Ini kegiatan konsep sosial emosional. Di kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6. Mata pelajaran IPAS. IPAS. Bab berapa Bu? Bab 4. Bab 4 ya. Oh, iya. Gimana? Ada kendala kira-kira? Insya Allah kalau kendala itu Pak pasti ada ya Pak. Iya. Cuman kan bisa diminimalisir dengan saya bisa sharing dengan Bu Yuyun. Iya. Gitu. Akhirnya saya kan sudah belajar Iya. dengan Bu Yuyun Iya. dan saya terapkan ke anak-anak Hmm. pembelajaran sosial emosionalnya itu. Iya. Akhirnya anak-anak alhamdulillah untuk apa ya, kebosanan apa bisa teratasi lah. Ada perbedaan tidak ketika Bu Subaidah mengajar biasa sebelum mengenal diferensiasi dan KSE? Ada Sangat signifikan Pak. perbedaan. Perbedaannya sangat signifikan. Dari emosinya, gitu. Iya. Jadi ketika anak-anak diajar oleh Bu Subaidah yang sebelumnya tidak bisa, yang ramai dan sebagainya, Iya. ketika ibu melaksanakan diferensiasi itu anak lebih fokus nih. Iya, lebih fokus dan bisa dikondisikan Pak. Nah, Karena sesuai dengan kebutuhan murid tadi. betul. Jadi memang dengan adanya pembelajaran diferensiasi kita bisa menganalisis kebutuhan siswa. Iya. Jadi siswa tidak semata-mata kita ajar, kita kasih Iya. ilmu, tapi kita harus mengerti latar belakang mereka. Iya, Nah, betul jadi Pak. kesiapan belajar mereka, profil belajarnya anak itu, sehingga ketika kita mengajarkan suatu ilmu apapun, baik itu IPAS, matematika dan sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Jadi di dalam diferensiasi ada 3 karakteristik. Yang Iya. pertama itu konten, yang kedua proses, Proses. yang ketiga Pro- produk. Nah, itulah bagian dari diferensiasi ketika guru memberikan ilmu pada siswa. Nah, sehingga pada intinya siswa itu akan mendapatkan ilmu karena sesuai dengan kebutuhannya dia. Iya. Jadi setiap siswa pasti beda, Iya. latar belakang sosialnya juga beda. Ketika dikasih ilmu juga berbeda Beda. perlakuannya, tidak bisa kita samakan. Nah, Iya. sebelum Bu Subaidah mengenal diferensiasi kan semuanya sama. Iya. Dia langsung kelompok Nah. ini. Nah, tapi dengan ada diferensiasi kan kelompok itu sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi banyak manfaatnya nih. Sangat bermanfaat. Kira-kira nanti untuk pembelajaran berikutnya tetap memakai diferensiasi dan KSE atau bagaimana? Insya Allah tetap Pak. Tetap Dilanjutkan. Baik, terima kasih. Itu Bu Subaidah, mudah-mudahan ke depan nanti SDN Lamongan besok menjadi lebih maju, lebih banyak muridnya, dan diferensiasi dan KSE dengan banyaknya CGP di sini dan GP itu bisa membangun generasi yang lebih baik sesuai dengan profil ajar Pancasila. Itu sampai dari saya. Kalau mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.